Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syuhada Ramadan. Saya seorang web developer. Insya Allah kali ini kita akan belajar JavaScript tentang date. Nah, apa itu date? Nah, date adalah built-in object ya, yang memiliki banyak metode sebenarnya untuk manajemen tanggal dan waktu. Date juga bisa digunakan untuk menyimpan tanggal dan waktu. Nah, kalau kita ingin melihat metode apa aja yang ada di dalam date object ya, kita bisa melihatnya di IMDN ya. Nah, seperti ini. Bila teman-teman ingin mencari tahu tentang metode apa saja yang ada di dalam date object, bisa mengunjungi halaman ini ya. Nah, di sini ada banyak sekali ya metode-metode yang bisa kita gunakan. Contohnya di sini ada get full years ya, ada get date. Di sini juga ada set date ya untuk mengeset tanggal gitu. Di sini ada set full year, ada set hour ya, ada set minutes. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencobanya, silakan mengunjungi halaman ini dan mempraktekannya ya. Pada latihan kali ini kita tidak akan mencoba semuanya, kita akan coba beberapa saja. Untuk itu langsung saja kita masuk ke sesi praktek. Oke, di sini kita akan coba latihan ya tentang date object. Pertama kita akan coba mencetak waktu sekarang ya. Caranya kita bisa buat variabel dulu, misalkan kita beri nama variabelnya waktu sekarang ya. Nah, karena date ini merupakan constructor ya, jadi kita harus menuliskan keyword new terlebih dahulu di sini. Nah, setelah itu baru kemudian kita masukkan date object-nya ya. Caranya seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita menuliskan date. Hati-hati di sini, date-nya menggunakan D besar ya. Ini menandakan bahwa dia adalah constructor. Kemudian kita tuliskan kurung buka, kurung tutup, kemudian tanda titik koma di sini ya. Nah, kemudian untuk mencetak waktu sekarang, kita bisa menggunakan console log ya. Caranya kita panggil console log seperti ini, kemudian kita masukkan variabel waktu sekarang di sini. Nah, seperti ini ya. Sehingga kalau kita lihat di konsol sekarang, nah maka akan dicetak ya, waktu sekarang adalah tanggal 12 Desember ya, tahun 2021. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mencetak waktu tertentu ya? Kita bisa menggunakan date object ya untuk mencetak waktu tertentu. Caranya seperti ini. Misalkan kita ingin mencetak tanggal kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kita bisa dengan cara misalkan buat variabel dulu ya, misalkan kita beri nama kemerdekaan RI. Kemudian di sini kita masukkan date object-nya ya. Sama kita menggunakan keyword new, kemudian kita tuliskan date seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan ada beberapa parameter yang harus kita masukkan ya. Nah, parameternya seperti ini. Ada tahun, ada indeks bulan, ada hari, ada jam, ada menit, ada detik, dan ada milidetik. Nah, sekarang kita akan masukkan parameter untuk tahun dulu ya. Nah, tahun ini harus memiliki 4 digit ya. Di sini kita akan masukkan tahun 1945. Tahun ini di mana negara kita yaitu negara Republik Indonesia merdeka ya. Kemudian parameter berikutnya adalah indeks bulan. Nah, ini ada sedikit yang unik ya di indeks bulan ini. Kalau kita seperti biasa ya, Januari itu bulan ke-1, sedangkan Desember itu bulan 12. Nah, sedangkan di JavaScript agak berbeda. Jadi Januari itu bulan ke-0 dan Desember itu bulan ke-11. Kalau kita lihat representasinya di gambar ya, bisa seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ada 12 bulan di sini. Januari masuk ke indeks 0, sedangkan Desember masuk ke indeks 11. Sehingga kalau kita ingin mencetak Agustus, bulan Agustus ya, kita tidak masukkan 8 tapi kita memasukkan ke 7. Sehingga di sini kita masukkan 7 ya sebagai Agustus. Nah, kemudian hari ini direpresentasikan sebagai tanggal ya. Nah, defaultnya ini hari ini adalah 1,
Jadi kalau tanggal proklamasi kita itu tanggal 17 ya, di sini kita masukkan tanggal 17. Nah, kemudian kita masukkan parameter berikutnya yaitu jam ya. Jam ini defaultnya 0 ya. Nah, di sini kita akan masukkan misalkan jam 10. Nah, kemudian untuk menit, detik, dan milidetik sama ya, parameternya adalah 0. Seperti ini. Nah, tapi kalau defaultnya itu 0, kita bisa mengosongkan ya. Jadi kita tidak perlu menulisnya. Jadi kita bisa menghapus menit, detik, dan milidetiknya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalau kita ingin melihat hasilnya, kita bisa cetak di konsol. Caranya kita panggil console log, kemudian kita masukkan variabel kemerdekaan RI. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di konsol sekarang, nah maka akan dicetak ya tanggal 17 Agustus tahun 1945 jam 10. Tepatnya hari Jumat ya. Nah, seperti itu ya cara mengakses tanggal tertentu menggunakan date object. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengambil tanggalnya aja gitu ya atau tahunnya aja. Nah, kita juga bisa menggunakan date object ini untuk mengambil tanggalnya aja atau tahunnya aja. Caranya seperti ini. Kita misalkan buat dulu variabelnya untuk menampung tanggalnya. Kemudian kita beri nama misalkan tanggalnya tanggal kemerdekaan RI ya. Kemudian kita panggil variabel ini ya yang berisi tahun, tanggal, bulan, dan jam. Kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita akses metode ya di sini ya. Caranya kita panggil dulu di sini dengan dot notation. Kemudian kita panggil metode getDate ya di sini untuk mengambil tanggal dari variabel kemerdekaan ini. Nah, sehingga kalau kita ingin lihat hasilnya, kita bisa cetak di konsol. Caranya kita panggil console log, kemudian kita masukkan variabel tanggal kemerdekaan RI. Nah, seperti ini ya. Sehingga kalau kita lihat sekarang di konsol, nah maka tanggalnya sudah berhasil dicetak ya, yaitu tanggal 17. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencetak tahunnya aja ya? Tadi kan tanggal, sekarang kita gimana cara mencetak hanya tahunnya saja? Kita juga bisa menggunakan date object ini ya untuk mencetak tahunnya saja. Caranya seperti ini. Kita buat dulu variabelnya, misalkan di sini kita buat variabelnya tahun kemerdekaan RI ya. Kemudian kita panggil variabel kemerdekaan RI-nya ini yang berisi tahun, bulan, tanggal, dan jam ya. Kemudian kita masukkan di sini variabelnya. Kemudian kita akses metodenya menggunakan dot notation. Caranya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita panggil metodenya yaitu get full year ya. Setelah kita panggil, kita akan cetak di konsol hasilnya. Caranya seperti ini. Kita panggil console log. Kemudian kita masukkan di sini variabel tahun kemerdekaan RI ya. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita lihat di konsol sekarang, nah maka tahunnya sudah dicetak ya ke dalam konsol. Sama tahunnya tahun 1945. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin men-set tahunnya ini, tahun 1945 ke tahun 2021. Nah, itu juga bisa ya kita gunakan di dalam date object. Kita bisa meng-set tahun atau bulan juga bisa, hari juga bisa ke yang kita inginkan. Caranya seperti ini ya. Nah, ini merupakan variabel kemerdekaan RI ya yang berisi tahun, bulan, tanggal, dan jam. Kita panggil dulu di sini, kemudian kita panggil metodenya ya, yaitu menggunakan dot notation. Caranya seperti ini. Kita tuliskan titik di sini sebagai tanda kita menggunakan dot notation. Kemudian kita panggil metodenya yaitu set full years ya. Di sini ada beberapa parameter yang kita harus masukkan ya. Ya, parameternya adalah seperti ini. Pertama ada tahun, ada indeks bulan ya, kemudian ada hari. Nah, untuk kali ini kita akan coba mengeset tahunnya aja ya, yaitu tahun 2001. Maka ini kita bisa hapus ya. Nah, sehingga menghasilkan tahunnya aja. Kemudian kita ganti menjadi tahun 2021. Nah, seperti ini. Nah, untuk melihat hasilnya, kita akan cetak di konsol ya. Caranya kita panggil console log. Kemudian kita panggil variabel kemerdekaan RI. Nah, seperti ini ya. Sehingga kalau kita lihat di konsol sekarang, oke seperti yang kita lihat ya, tahunnya sudah berhasil kita ubah ya.
Ini merupakan tahun sebelum kita menggunakan metode set full year ya. Sedangkan ini tahun setelah kita menggunakan set full years. Oke, seperti itu penjelasan tentang date object ya. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang materi ini. Untuk codingannya sudah saya upload di GitHub ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendownloadnya, silahkan mengunjungi halaman ini. Oke, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan proses belajar kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Senang sekali rasanya bisa belajar bareng ya bersama teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang sedang mengalami kesulitan, ya selalu sabar dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Selalu yakin ya bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Selalu ingat bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Dan jangan lupa teman-teman untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.